Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ariska dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nurdiani Salati dengan NIM belakang 042. Kemudian ada Herawati Fitiani dengan NIM belakang 043. Kemudian ada Azhara Nabila Fitriani dengan NIM belakang 048. Dan Ila Paujiah dengan NIM belakang 049. Di sini kami dari kelas pendidikan matematika 5B. Oke, langsung saja kami akan mempresentasikan materi terkait penyelesaian SPL dengan dekomposisi LU. Nah, sebelumnya teman-teman udah diperkenalkan nih dengan apa itu metode Gauss dan metode Gauss-Jordan di materi kalau nggak salah di itu PSA ya. Nah, sekarang di metode numerik kita akan perkenalkan dengan suatu metode penyelesaian SPL dengan dekomposisi LU. Nah, langsung saja ya kita kenalan dengan apa itu metode dekomposisi LU. Di sini saya akan menjelaskan konsep dekomposisi LU itu seperti apa. Langsung saja, dekomposisi LU adalah suatu metode memecah matriks persegi A menjadi dua matriks, yaitu matriks L atau matriks segitiga bawah dan matriks U atau matriks segitiga atas. Matriks L itu matriks lower, segitiga bawah, dan matriks U itu matriks upper, atau matriks segitiga atas. Jadi dekomposisi LU itu akan memecah suatu matriks A menjadi matriks lower dan matriks upper. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Jika kita mempunyai suatu matriks non-singular, maka matriks A itu dapat difaktorkan menjadi matriks segitiga bawah atau matriks lower dan matriks segitiga atas atau matriks upper. Nah, syarat untuk membuat suatu matriks lower dan upper itu syaratnya kita harus mempunyai suatu matriks persegi. Matriks persegi itu harus sama, jumlah baris dan kolom itu harus sama. Misalkan kita dipunyai matriks persegi 3 kali 3 dengan ordo 3 kali 3 ya teman. Misalkan dipunyai matriks A dengan entry A1, A11, A12, A13, A21 sampai seterusnya sampai dengan entry A33. Nah, kita akan mengubah suatu matriks A ini menjadi suatu matriks lower dan matriks upper. Nah, kita akan mengubah suatu matriks lower ini. Jadi matriks lower itu suatu matriks yang entry di bawah diagonal satu utama itu bernilai 0. Sedangkan matriks upper itu suatu matriks yang mempunyai entry 0 semua di atas diagonal satu utama. Nah, untuk membentuk suatu matriks A menjadi suatu matriks lower dan upper ini, itu kita punya langkah atau trik tersendiri gunakan OBE. Jadi di pembahasan berikutnya akan dijelaskan bagaimana sih cara mengubah matriks A menjadi matriks lower dan matriks upper. Nah, di sini dijelaskan pada matriks segitiga bawah L, semua elemen diagonal adalah 1. Semua elemen diagonal di bawah satu utama itu adalah 0. Sedangkan pada matriks upper itu tidak ada aturan khusus pada elemen diagonalnya. Jadi di matriks upper itu tidak ada aturan khususnya. Dan ciri khasnya itu di atas diagonal satu utama ini mempunyai angka 0 semua entry-entrynya. Metode dekomposisi LU juga dinamakan dengan metode pemfaktoran segitiga atau triangular factorization. Kemudian penyelesaian metode dekomposisi LU itu kita
punya algoritmanya tersendiri. Di sini kita tuliskan penyelesaian dengan dekomposisi LU itu terdiri dari ini, membentuk matriks L dan U dari matriks A. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan matriks L dan U dari matriks A. Kemudian, pecahkan matriks L dikali dengan suatu matriks Y sama dengan matriks B. Lalu hitung Y dengan menggunakan lower. Nah, ini langkah selanjutnya setelah membentuk matriks lower dan upper, itu faktorkan A menjadi L dan U ini tadi, kita kalikan matriks L dan U dengan suatu matriks X sama dengan matriks B. Dan memisahkan matriks U dikali matriks X sama dengan Y, maka penyelesaiannya matriks L dikali matriks Y sama dengan B. Kemudian untuk memperoleh Y1, Y2, Y3 sampai dengan YN, kita gunakan lower. Nah, apa sih gunanya lower ini? Nah, matriks lower ini akan kita kalikan dengan suatu matriks Y sini. Nah, yang mempunyai elemen Y1, Y2, Y3 dan dihasilkan matriks Y1, B2, B3. Ini kedua matriks ini dihasilkan, kalikan dan menghasilkan matriks. Kemudian penyelesaian metode dekomposisi LU itu kita punya algoritmanya tersendiri. Di sini kita tuliskan penyelesaian dengan dekomposisi LU itu terdiri dari ini, membentuk matriks L dan U dari matriks A. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan matriks L dan U dari matriks A. Kemudian, pecahkan matriks L dikali dengan suatu matriks Y sama dengan matriks B. Lalu hitung Y dengan menggunakan lower. Nah, ini langkah selanjutnya setelah membentuk matriks lower dan upper, itu faktorkan A menjadi L dan U ini tadi, kita kalikan matriks L dan U dengan suatu matriks X sama dengan matriks B. Dan memisahkan matriks U dikali matriks X sama dengan Y, maka penyelesaiannya matriks L dikali matriks Y sama dengan B. Kemudian untuk memperoleh Y1, Y2, Y3 sampai dengan YN, kita gunakan lower. Nah, apa sih gunanya lower ini? Nah, matriks lower ini akan kita kalikan dengan suatu matriks Y sini. Nah, yang mempunyai elemen Y1, Y2, Y3 dan dihasilkan matriks Y1, B2, B3. Ini kedua matriks ini dihasilkan, kalikan dan menghasilkan matriks ini. Kemudian matriks upper juga dikalikan dengan matriks X sehingga dihasilkan matriks Y. Nah, ini contohnya. Matriks upper ini kita kalikan dengan matriks X dengan elemennya Y1, Y2, Y3. Nah, dihasilkan matriksnya B1, B2, dan B3. Jadi, langkah-langkah menghitung solusi sistem persamaan linier dengan metode dekomposisi LU, ini kita bisa ringkas. Yang pertama, bentuklah matriks A, jadi matriks L dan matriks U. Kemudian, pecahkan matriks L dikali matriks Y sama dengan B, lalu hitung Y dengan menggunakan lower. Kemudian langkah selanjutnya, pecahkan matriks U dikali matriks X sama dengan matriks Y, lalu hitung X ini dengan menggunakan upper. Nah, untuk slide berikutnya, syarat-syarat dekomposisi akan dijelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dekomposisi LU. Untuk melakukan dekomposisi LU pada matriks persegi A,
Syarat-syarat umumnya diperlakukan adalah, itu ada 3. Yang pertama, matriks persegi. Matriks A harus memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom, yaitu A harus berbentuk N kali N. Yang kedua, yaitu kondisi matematika. Matriks A harus memenuhi syarat sehingga tidak terjadi pembagian dengan nol pada proses eliminasi. Secara lebih formal, jika A dapat didekomposisi LU, maka elemen pivot yang dihasilkan dari proses eliminasi Gauss harus tidak sama dengan nol pada setiap langkah. Kemudian yang nomor 3, yaitu non-singular atau pivoting. Jika elemen pivot pada proses eliminasi Gauss menjadi 0, maka A tidak dapat langsung didekomposisi LU. Dalam kasus ini, teknik pivoting misalnya, partial pivoting sering digunakan untuk menekan baris sehingga elemen pivot tidak 0, memungkinkan dekomposisi LU tetap dilakukan. Secara umum, meskipun matriks yang tidak memenuhi syarat ini dapat memerlukan teknik tambahan seperti pivoting, banyak matriks yang memenuhi syarat dasar dapat langsung didekomposisi menggunakan metode LU. Kemudian, kita memiliki soal. Tentukan solusi dari SPL di bawah ini menggunakan metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Diberikan persamaan X1 ditambah X2 min X3 sama dengan 1, 2X1 ditambah 2X2 min X3 sama dengan 5, min X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 5. Pertama, kita selesaikan dengan eliminasi Gauss terlebih dahulu. Kan diberikan persamaan ini, kita ubah ke bentuk augmented matrix namanya. Di mana augmented matrix itu bentuknya AX sama dengan B. Ini kita punya persamaannya kan? Saya di persamaan 1, X1 ditambah X2 min X3 sama dengan 1. Di mana di depan X1 ini tuh sebenarnya hasilnya adalah 1. Di sini itu 1. Di sini juga 1. Dan di sini juga 1. Berarti di sini kan X1-nya sama dengan 1, kita tulis di sini. Kemudian X2-nya sama dengan 1 di sini. Min X3 sama dengan hasilnya min 1. Terus belakangnya sama dengan 1. Kemudian 2X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 1 menjadi 2. 2, 1, 5. Min X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 5. Min 1, 1, 2 sama dengan 5 dengan ini X1, X2, dan X3. Jadi ingat augmented matrix itu AX sama dengan B. Kemudian kita OBE-kan, operasi baris elementer, untuk menyederhanakan matriks yang sudah kita dapatkan. Begini cara penghitungannya. Dan kita sudah dapatkan persamaan 1 yaitu X1 ditambah X2 min X3 sama dengan 1, X2 sama dengan min 5/2, X3 sama dengan 1. Ini kita tuliskan di sini. Kemudian kita substitusikan X2 dan X3 ke persamaan 1 untuk mendapatkan X1. Kita substitusikan X1 ditambah 5/2 min 1 sama dengan 1, X1 ditambah 1 plus 1 min 5/2, X1 sama dengan 2 min 5/2, kemudian ini nanti disamakan penyebutnya, jadi didapatkan X1 sama dengan min 1/2. Jadi X1 sama dengan min 1/2, X2 sama dengan 5/2, dan X3 sama dengan 1. Itu menggunakan eliminasi Gauss. Coba sekarang kita selesaikan dengan dekomposisi LU. Penyelesaian soal menggunakan metode dekomposisi LU masih sama seperti tadi. Kita ubah bentuk persamaan ini. Kita ubah bentuk persamaan ini menjadi augmented matrix di mana AX sama dengan B. Jadi ini A, ini X, dan ini B. Setelah itu, ubah matriks A menjadi matriks segitiga atas dan segitiga bawah. A sama dengan LU. Baik, saya Mila Fauzia dengan NIM belakang 049 akan melanjutkan penjelasan mengenai solusi SPL menggunakan metode dekomposisi LU. Nah, setelah kita tadi membentuk matriks augmented dari SPL-nya, nah, kita definisikan sebagai matriks A. Nah, matriks A ini diperoleh dari hasil perkalian matriks segitiga atas
dengan matriks segitiga bawah. Nah, selanjutnya kita akan mengubah matriks A tersebut menjadi matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas ini yaitu matriks persegi di mana entry-entry di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, untuk mendapatkan matriks segitiga atas, kita akan melakukan operasi baris elementer terhadap matriks A ini. Di matriks A ini berarti angka-angka pada diagonal utamanya itu yang ini ya, yang saya beri tanda warna kuning. Berarti kita akan menolkan entry-entry di bawah diagonal utama. Nah, angka-angka yang akan kita nolkan itu yaitu angka 2, angka -1, dan angka 1. Nah, untuk mendapatkan rumus OBE-nya itu sendiri, kita pandang bahwa ini angka 1 pada diagonal utama ini adalah angka pivot. Untuk mendapatkan rumus OB-nya itu sendiri, nah berarti rumusnya itu nanti kita kan akan mengenolkan angka 2 pada baris kedua ini. Nah, jadi nanti kan yang akan berubah setelah di OB itu adalah baris 2. Berarti rumus untuk baris 2 itu baris 2 aksen sama dengan baris 2 yang lama, baris 2 dikurangi angka yang akan kita nolkan yaitu angka 2 dibagi dengan angka pivotnya adalah angka 1 bagi 1 dikali dengan baris pivotnya adalah baris 1. Nah, sesuai aturan OB itu sendiri, yaitu kan kalau di OB itu kita boleh menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Nah, setelah itu untuk mendapatkan baris kedua yang baru, kita akan menghitung dari rumus yang ini. Nah, sehingga nanti baris kedua yang baru itu diperoleh dari B2 aksen. Nah, B2 yang lama itu tadi entry-entry-nya itu yang ini 2 2 2 2 1 5 2215 dikurangi 2 dikali baris pertama. Nah, baris pertamanya itu 1 1 min 1 1 1 1 min 1 1. Nah, 2 dikali 1 2 2 dikali 1 2 2 dikali min 1 itu min 2 2 dikali 1 2 kurangi. Nah, 2 dikurangi 2 itu 0. 2 dikurangi 2 juga 0. 1 dikurangi min 2 berarti 1 ditambah 2 hasilnya 3. 5 dikurangi 2 adalah 3. Nah, angka-angka yang ini itu kita akan tempatkan di baris 2 yang baru. Nah, baris 2 yang barunya itu yang ini sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan di sini. Nah, analog untuk baris-baris yang lain yang akan kita nolkan perhitungannya itu sama. Selanjutnya, kita juga akan mengenolkan angka pada baris ketiga kolom pertama. Nah, sama seperti tadi, berarti rumusnya itu yang akan berubah itu kan nanti adalah baris ketiga. Nah, baris ketiga aksen itu juga sama rumusnya seperti tadi. Caranya berarti B3 aksen sama dengan baris ketiga yang lama dikurangi angka yang akan kita nolkan yaitu min 1 dibagi dengan angka pivot angka 1 dikali dengan baris pivot baris 1. Nah, berarti sama aja B3 aksen atau baris 3 yang baru itu baris 3 yang lama dikurangi, karena ini
min ketemu min, nanti berarti jadi positif. Berarti B3 ditambah B1. Nah, seperti ini rumusnya. Setelah dilakukan perhitungan OBE seperti tadi, diperoleh baris ketiga yang baru itu, entry-entry-nya berubah menjadi 0, 2, 1, 6. Selanjutnya, kita juga akan mengenolkan entry pada baris ketiga kolom kedua. Nah, kita pandang matriks augmented yang ini, kita lihat bahwa baris kedua ini mempunyai dua buah angka 0, yaitu pada kolom pertama dan kolom kedua. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pertukaran baris. Itu baris kedua ini ditukar dengan baris kedua, sehingga augmented matrix yang baru kita peroleh baris ketiga pindah ke baris kedua. Nah, jadi baris keduanya itu jadi seperti ini. Nah, baris kedua itu pindah ke baris ketiga. Kita lihat bahwa entry-entry di bawah diagonal utamanya itu sudah berangka 0 semua. Nah, ini sudah 0 semua, jadi ini sudah membentuk matriks segitiga atas. Nah, jadi matriks segitiga atas atau matriks upper itu entry-entry-nya itu seperti ini. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan matriks segitiga atas, kita sekarang akan mencari matriks segitiga bawah dari matriks A ini. Nah, dari matriks A ini kita akan mencari matriks segitiga bawahnya. Nah, matriks segitiga bawah itu adalah matriks di mana angka-angka pada diagonal utamanya itu bernilai 1. Nah, ini. Sedangkan entry-entry di atas diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, sehingga kita akan mengisi angka-angka di bawah diagonal utamanya ini. Untuk mendapatkan angka-angka di bawah diagonal utamanya ini, kita akan lihat kembali OBE yang telah kita lakukan pada matriks segitiga atas tadi. Tadi untuk mengenalkan angka pada kolom pertama baris kedua itu, rumus OBE-nya kan ini, B2 aksen sama dengan B2 dikurangi 2B1. Skalar tak 0 yang membuat angka 2 pada baris kedua kolom pertama ini 0 adalah angka 2. Jadi kita simpan angka 2 ini di baris kedua kolom pertama. Selanjutnya, untuk mengisi angka pada baris ketiga kolom pertama, tadi untuk mengenalkan angka pada kolom pertama baris ketiga ini, rumus OBE-nya itu B3 aksen sama dengan B3 dikurangi min 1 B1. Jadi skalar tak 0 yang membuat angka ini menjadi 0 adalah negatif 1. Nah, kita simpan angka negatif 1-nya ini di sini. Nah, selanjutnya karena tadi kita telah melakukan pertukaran baris antara baris ketiga dan baris kedua, jadi angka-angka di sini juga kita tukar. Angka min 1 ini kita pindah ke baris kedua kolom pertama, dan angka 2 ini kita pindah ke baris ketiga kolom pertama. Untuk mengisi angka pada baris ketiga kolom kedua, karena kita tadi telah melakukan pertukaran baris, di mana angka 2 ini ditukar menjadi angka 0. Nah, berarti angka yang akan kita isikan pada baris ketiga kolom kedua itu adalah angka 0. Nah, ini. Nah, sehingga terbentuklah matriks segitiga bawah, di mana entry-entry itu sudah bernilai 1. Nah, sedangkan angka-angka di atas diagonal utama ini bernilai 0, dan angka-angka di bawah diagonal utama ini kita dapatkan dari hasil OBE pada pencarian matriks segitiga atas. Nah, sehingga diperoleh matriks L-nya itu dengan entry-entry-nya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita mencari LY sama dengan B. Nah, nanti dari LY sama dengan B itu kita peroleh Y1, Y2, sama Y3-nya. Nah, L-nya, tadi kan kita
udah peroleh nilai L-nya dari perhitungan sebelumnya ya. Nah, di sini L-nya itu kita peroleh 1, 0, 0, min 1, 1, 0, 2, 0, 1. Nah, makanya di sini kita nulis L-nya adalah yang tadi kita peroleh. Kemudian Y-nya itu kan kita mencari Y1, Y2, Y3. Dan nilai B-nya itu kita masukin ke persamaan yang tadi di soal itu. Nah, ini kan dari soal itu kita ubah ke AX sama dengan B. Nah, di sini dari soalnya itu kan kita B-nya memperoleh 1, 5, 5. Makanya di sini kita B-nya 155. Kemudian kita bisa mensubstitusikannya. Y1-nya kan kita peroleh sama dengan 1. Nah, kita substitusikannya ke persamaan kedua. Min 1 Y1 plus Y2 sama dengan 5. Nah, tadi kan kita peroleh Y1-nya sama dengan 1. Makanya di sini min 1 plus Y2 sama dengan 5. Nah, Y2 sama dengan 5, min 1-nya pindah ruas jadi plus 1, 5 plus 1 sama dengan 6, makanya diperoleh Y2-nya sama dengan 6. Kemudian, kita substitusikan ke selanjutnya 2Y1 plus 1Y3 sama dengan 5. Nah, diperoleh Y1-nya tadi 1, makanya 2 kali 1, 2, plus Y3 sama dengan 5. Nah, 2 plus Y3 sama dengan 5, Y3 sama dengan 5 min 2, karena 2-nya pindah ruas, jadinya min 2. Y3 sama dengan 3. Nah, di sini kita peroleh Y1-nya 1, Y2-nya 6, Y3-nya sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa langsung menghitung UX sama dengan B. Nah, tadi juga kan kita udah peroleh UX-nya itu, U-nya itu kan yang dari perhitungan sebelumnya. Nih, kita memperoleh U-nya itu 1, 1, min 1, 0, 2, 1, 0, 0, 3. Nah, makanya di sininya kita U-nya yang tadi juga. Kemudian kita mencari nilai X, X1, X2, X3. Nah, di sini B-nya itu jangan pakai persamaan yang kayak kita L-Y sama dengan B, tapi B-nya itu kita pakai yang Y1, Y2, Y3. Tadi kan Y1-nya sama dengan 1, Y2-nya sama dengan 6, Y3-nya sama dengan 3. Kemudian sama kita masukin lagi 3X3 sama dengan 3, X3-nya sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan ke persamaan selanjutnya 2X2 plus X3 sama dengan 6. Nah, tadi kan X3-nya kita udah peroleh 1 nih. X3-nya peroleh 1, makanya di sini 2X2 plus 1 sama dengan 6. Kemudian 2X2 sama dengan 6 min 1 sama dengan 5. Di sini X2 sama dengan 5 per 2. Nah, kita udah peroleh ya X3 sama X2-nya. Nah, kita langsung substitusikan lagi ke persamaan selanjutnya. X1 plus X2 min X3 sama dengan 1. Nah, X2-nya tadi kita langsung masukin 5 per 2, X3-nya juga 1. Nah, makanya di sini peroleh X1 sama dengan min setengah. Nah, kita di sini udah memperoleh X1-nya sama dengan min setengah, X2-nya 5 per 2, X3-nya 1 ya. Coba kita lihat menggunakan eliminasi Gauss. Kalau menggunakan eliminasi Gauss, hasilnya apakah sama? Nah, di sini ya, menggunakan eliminasi Gauss, kita peroleh X3-nya 1, X2-nya 5 per 2, X1-nya min setengah, sama ya. Kayak tadi kita menggunakan dekomposisi LU. Jadi mau menggunakan dekomposisi LU atau eliminasi Gauss itu sama saja hasilnya. Mungkin dari step-step atau langkah penyelesaiannya yang beda. Kalau dekomposisi LU, langkah pertamanya tadi apa? Pertamanya kita harus mengubah soalnya ini menjadi augmented matriksnya AX sama dengan B. Kemudian, nah, matriks A-nya itu kita bisa menjadi segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, nanti itu A-nya itu kita memperoleh L sama U-nya. Kalau udah memperoleh L sama U-nya, kita langsung yang LY sama dengan B, yang ini L-nya sama dengan B. Nah, kan L-nya sama dengan B diperoleh Y1, Y2, Y3.
langsung ke UX sama dengan B untuk mencari nilai X1, X2, dan X3-nya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.